pada saat sesi tanya jawab. Sama Ji Dewa untuk materinya sangat komprehensif sekali dan juga pastinya selalu diterima juga oleh rekan-rekan dan untuk acara selanjutnya mungkin kita langsung ke materi kedua yakni dari J. Wijana Manwabe dari Join untuk pemaparan dari sistem Copmax-nya. Mungkin eh, J. Gusmang bisa langsung di share screen untuk materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Asmi izin teman-teman koperasi dan Pak Dewo. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana penerapan proses akhir tahun di sistem Copmax Score seperti itu. Izin untuk share screen. Baik, eh, Bapak Ibu, teman-teman koperasi, apakah di layar sudah tampil untuk sistem Copmax Score-nya? Sudah, J. Oke, baik. Jadi di sini saya akan jelaskan proses tutup akhir tahun di sistem Copmax Score. Jadi yang akan kita bahas di sini yang pertama bagaimana cara melakukan proses tutup akhir tahun. Seperti itu. Jadi proses tutup akhir tahun ini bertujuan seperti yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi, di mana pendapatan dan biaya di awal Januari di tanggal 1 di tahun berikutnya itu agar terreset dari nol kembali seperti itu. Dan SAU tahun berjalan, misalnya di tahun 2023 akan pindah ke SAU tahun lalu yang nantinya akan digunakan untuk proses pembagian SAU. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan membahas bagaimana melakukan setup komponen pembagian SAU di sistem. Jadi nanti untuk komponen pembagian SAU di sistem sesuai dengan penjelasan Pak Dewo itu disesuaikan dengan AD/ART dari Bapak Ibu teman-teman koperasi. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan setup komponen pembagian SAU yang akan kita bahas bagaimana cara memproses pendistribusian SAU dari sistem. Nah, jadi dari komponen SAU berapa persen yang dibagikan ke anggota itu akan kita distribusikan. Nah, itu nanti saya jelaskan juga di sistem. Kemudian yang terakhir adalah laporan RAT. Nah, untuk yang pertama, saya izin untuk menjelaskan bagaimana proses tutup buku akhir tahun di sistem Copmax Score. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus memastikan artinya di pembukuan bahwa semua transaksi ya kita bicara penutupan tutup buku tahun 2003 dipastikan semua transaksi di periode Desember 2023 atau di tahun 2023 sudah seluruhnya masuk seperti itu. Jadi tidak ada transaksi yang tertinggal. Jadi untuk tutup tahunan ini tidak harus tepat di akhir bulan. Misalnya jika Bapak Ibu dari koperasi ternyata ada menunggu transaksi, misalnya, oh saya masih menunggu bunga dari bank, seperti itu. Yang biasanya datangnya misalnya di tanggal 1 atau tanggal 2 Januari. Nah, itu silakan ditransaksikan dulu. Misalnya kalau mau dianggap sebagai transaksi Desember, silakan di jurnal ke Desember. Jadi dipastikan semua transaksi sudah masuk di Desember atau di tahun 2023 baru dilakukan proses tutup buku seperti itu. Nah, ini salah satu contoh misalnya neraca di mana kita anggap untuk transaksinya sudah clear, artinya sudah semua masuk di tahun 2023. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk bulan ini filternya saya pakai 31 bulan 12 2023. Jadi kalau kita bisa lihat untuk SAU tahun berjalannya ini misalnya dapatnya 1 M, 46 juta. Nah, proses yang akan kita lakukan setelah kita memastikan semua transaksi sudah masuk adalah melakukan proses tutup buku. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan proses tutup buku itu silakan masuk ke menu akunting, kemudian pilih tutup buku. Nah, ketika tutup buku tahunan ada dua proses yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memastikan untuk melakukan tutup buku bulan Desember terlebih dahulu. Jadi diklik tutup buku. Oke, selanjutnya
ketika tutup buku bulan Desember sudah tutup, kita akan melakukan tutup buku tahunan. Maksudnya kita tinggal klik tutup buku tahunannya. Oke. Nah, selanjutnya kita cek perubahan yang terjadi di neraca saldo. Jadi kalau kita cek per tanggal 5, untuk SAU yang 1M ini dia akan pindah ke SAU tahun lalu seperti itu. Nah, jadi yang minus ini adalah SAU tahun berjalan di 2024 karena kita menggunakan filter tanggal 5 bulan Januari seperti itu. Dan kalau kita lihat di perhitungan hasil usahanya, kalau kita cek di tanggal 1, itu akan tereset saldo awalnya dari 0, seperti itu. Nah, itu merupakan proses untuk melakukan tutup buku tahunan di sistem Comexcore. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke setup komponen SAU. Jadi dari SAU tahun lalu yang tadi itu, yang sebesar 1M, itu nantinya kan kita akan distribusikan. Jadi kita akan masukkan ke masing-masing komponen seperti cadangan, kemudian dana sosial, dana pendidikan. Nah, itu kalau kita sudah setup komponen SAU-nya, sebenarnya kita tidak perlu melakukan jurnal secara manual. Seperti itu. Jadi dipastikan untuk SAU di kategori pembagian SAU, sesuai dengan yang dibahas oleh Pak Dewo tadi, jadi dipastikan sudah tersetup juga. Misalnya untuk cadangan umum diberikan 40%, dana karyawan 10%. Nah, selanjutnya ada jasa anggota. Jasa anggota ini dari keseluruhan 1M itu akan diberikan sebesar 30%. Di mana dari jasa anggota ini ternyata dipecah lagi, di split menjadi 2 untuk pembagiannya. Di mana berdasarkan jasa simpanan anggota, jadi yang 30% ini nanti misalnya dapat nominalnya dari 1M dapatnya 300 juta seperti itu. 80%-nya akan dibagikan ke jasa simpanan anggota. Kemudian jasa simpanan anggota ini berdasarkan kepemilikan modal seperti simpanan pokok, wajib. Selanjutnya 20%-nya akan dibagikan berdasarkan jasa produksi anggota. Misalnya dari pembayaran angsuran bunga pinjaman seperti itu. Nah, jadi teman-teman koperasi kalau ingin melakukan setup, sebenarnya tinggal klik tambah. Ketika klik tambah, nanti akan muncul seperti ini. Saya contohkan satu. Jadi kita isi nama kategorinya apa, cadangan umum misalnya, persentase pembagiannya berapa. KP kategori ini nantinya kita akan mapping atau kita petakan ke akun akuntingnya. Jadi ketika nanti 40% dana yang dibagikan dari sisa hasil usaha tersebut akan masuk ke akun apa seperti itu. Nah, seperti contoh misalnya cadangan umum masuk ke akun cadangan. Kemudian untuk KP pajaknya meskipun dari SAU yang sudah terpotong pajak terlebih dahulu, nah itu tetap kita mapping meskipun nantinya memang tidak ada pemotongan pajak kembali 10% sebesar besaran pajak yang ditentukan seperti itu. Karena kan dari total keseluruhan itu sudah dipotong terlebih dahulu. Nah, jadi bisa disesuaikan untuk komponen-komponennya. Selanjutnya, yang akan kita proses juga, yang perlu kita mapping adalah komponen SAU yang akan kita berikan ke anggota. Misalnya, jasa simpanan anggota ini. Jasa simpanan anggota sebesar, jasa anggota sebesar 30%, di mana dari 30% ini akan diambil 80%-nya untuk jasa simpanan anggota yang berdasarkan, di sini kita bisa tentukan berdasarkan rekening karena kita anggap jasa simpanan anggota ini berdasarkan kepemilikan modal, misalnya berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib seperti itu. Selanjutnya yang untuk jasa produksi ini kita bisa setup
karena kita anggap jasa produksi adalah pembayaran angsuran bunga misalnya. Jadi indikatornya transaksi. Kemudian kita bisa pilih bunga pinjaman yang mana saja yang akan digunakan untuk perhitungan SAU. Selain bunga pinjaman, mungkin kalau memang dari koperasi ada ketentuan menghitung berdasarkan bunga atas bunga simpanan atau deposito itu juga bisa. Jadi tinggal disesuaikan seperti itu. Nah, jadi kalau settingan untuk kategori pembagian SAU-nya sudah sesuai, sudah fix dan sudah lengkap, baru kita bisa melakukan proses pembagian SAU di sistem. Jadi untuk melakukan proses pembagian SAU di sistem, kita masuk ke daftar SAU, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini teman-teman koperasi atau Bapak Ibu bisa menyesuaikan settingannya juga. Misalnya, kita mau set up tanggal daftar anggota. Jadi yang kita mau berikan SAU ke anggota adalah anggota yang daftar paling lambat sampai tanggal misalnya 31 Desember 2023. Karena SAU yang kita bagikan adalah SAU di tahun 2023. Jadi ketika ada anggota yang daftar di tanggal 1 Januari 2024 atau setelah 31 Desember, nah itu tidak akan dapat SAU seperti itu karena tidak ada kontribusi di tahun 2023 seperti itu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman koperasi mengosongkan tanggalnya, maka semua anggota akan mendapatkan SAU karena kan pembagian SAU proses pembagian SAU-nya terjadi di tahun 2024 seperti itu. Nah, ini bisa disesuaikan. Misalnya yang mau dikasih yang daftar jadi anggota sampai November. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja tanggalnya, tanggal daftarnya. Kalau tanggal SAU ini adalah tanggal di mana kita akan mendistribusikan dari SAU tersebut ke cadangan umum, ke dana PDK, kemudian ke anggota juga seperti itu. Nah, untuk besaran SAU ini silakan diisi dengan nominal dari SAU tahun lalu. Jadi SAU berapa total yang akan kita distribusikan baik ke masing-masing komponen seperti cadangan umum, dana karyawan seperti itu. Dan saya itu untuk nominal. Jadi nilai yang dimasukkan untuk nominal besaran SAU-nya itu kita ambil dari SAU tahun lalu karena kan kita sudah proses. Tadi itu kita peroleh sebesar 1 M ini. Kita masukkan. Kemudian nanti otomatis sistem akan melakukan split sesuai dengan persentase yang ada. Seperti itu. Jadi cadangan umum misalnya 40%, nominalnya sekian. Nah, jadi totalnya dipastikan, total yang kita input di sini akan sama dengan total yang ada di bawah. Kemudian jangan lupa untuk dicentang untuk komponen yang akan kita bagikan ke anggota. Seperti itu. Misalnya, yang kita akan bagikan jasa simpanan anggota dan jasa produksi. Selanjutnya, kita klik simpan. Oke, proses untuk pembuatan pembagian SAU sudah dilakukan. Selanjutnya diklik SAU yang akan kita bagikan. Seperti itu. Nah, di sini akan ada proses hitung SAU. Jadi proses hitung SAU ini akan melakukan proses perhitungan yang akan kita bagikan ke anggota. Jadi sesuai dengan penyampaian Pak Dewo tadi, jadi untuk pembagiannya kalau dia berdasarkan jasa modal, itu dia akan menghitung modal per anggota berapa yang dimiliki masing-masing anggota. Misalnya anggota A punya 5 juta, dibagi modal keseluruhan, kemudian dikalikan dengan berapa nominal yang akan dibagikan ke anggota berdasarkan modal tersebut. Seperti itu. Nah, kita proses. Setelah kita proses, kita klik preview.
Nah, di sini saya masih pakai sedikit data. Jadi di sini nanti akan ditampilkan masing-masing anggota berdasarkan kepemilikan modalnya seperti itu. Simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian nanti kalau ada jasa produksinya di sini akan tampil juga berapa nominalnya, jadi ada totalnya. Kemudian dari sistem akan langsung menghitung berapa per masing-masing anggota tersebut mendapatkan SAU seperti itu. Nah, jadi dari proses perhitungan ini, Bapak Ibu, teman-teman koperasi bisa melakukan pengecekan juga apakah sudah sesuai atau tidak. Misalnya Bapak Ibu ingin mendownload laporan pembagiannya, ingin dilakukan pengecekan, itu bisa diekspor Excel atau diekspor PDF seperti itu. Nah, misalnya ini sudah sesuai, jadi Bapak Ibu, teman-teman koperasi tinggal lakukan klik proses SAU seperti itu. Klik, pilih continue, pilih OK. Nah, jadi kita bisa preview lagi untuk SAU yang sudah kita bagikan seperti itu. Nah, di sini proses pembagiannya sudah kita lakukan. Jadi dari jasa anggota sebesar 80% dan 20% ini sudah kita distribusikan ke anggota. Seperti itu. Kemudian untuk dana cadangan umum, karyawan, dana PDK, pendidikan, pengurus sosial ini juga sudah terdistribusikan secara pembukuan secara otomatis. Jadi kalau kita cek di menu accounting, kita saya cek dulu. Nah, kalau kita cek di buku besar, karena kita cek per masing-masing akun, cadangan. Nah, di sini sudah ada pembagian sebesar sesuai dengan persentase yang tadi kita proses. Jadi sudah masuk ke cadangan, kemudian sudah masuk ke dana PDK, seperti itu. Nah, itu sudah otomatis terproses oleh sistem, seperti itu. Dan kalau kita lihat secara neraca, yang kita lihat di neraca saldo, nah ini untuk dana-dananya sudah terisi, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk anggota yang tadi kita bagikan, nah itu kita bisa cek bahwa SAU-nya sudah masuk ke masing-masing anggota, seperti itu. Nah, sampelnya misalnya saya pakai yang ini. Nah, jadi SAU-nya sudah ada di kolom SAU, seperti itu. Nah, seperti penyampaian dari Pak Dewa tadi, di sistem kita sudah menghandle apakah SAU ini mau ditarik secara cash atau dilakukan pemindah bukuan, seperti itu. Nah, kalau ingin melakukan secara pemindah bukuan, itu sebelumnya harus dilakukan setup terlebih dahulu. Kira-kira tabungan yang mana yang akan kita setup sebagai tujuan dari proses pemindahan SAU tersebut. Nah, biasanya di koperasi kan ada tabungan yang sifatnya bebas tarik ke sekor. Contohnya namanya tabungan harian, tabungan sukarela. Nah, itu kita harus setup sebagai tabungan penerima SAU seperti itu. Jadi kita setup. Nah, selanjutnya untuk proses transaksi atau penarikan atau pemindahan SAU itu ada di menu transaksi SAU. Nah, di sini akan tampil daftar-daftar berapa nominal SAU yang diterima oleh masing-masing anggota. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan proses penarikan secara tunai atau cash, itu kita bisa klik penarikan. Jadi kita klik proses penarikan, kemudian kita masukkan nomornya. Nah, kita pilih. Nanti nominal SAU-nya akan tampil seperti itu.
Jadi kita masukkan nominal tunainya di sini, sebesar nominal keseluruhan misalnya, kemudian klik simpan. Jadi prosesnya dilakukan penarikan secara pembukuan, artinya kas yang akan keluar. Bagaimana kalau kita ingin melakukan proses pemindah bukuan seperti itu? Nah, kalau untuk melakukan pemindah bukuan, kita balik lagi ke menu transaksi SAU. Di sini ada opsi transfer kolektif. Transfer kolektif, kita tulis misalnya pemindah bukuan tahun 2023. Jadi untuk pemindahannya ini secara kolektif artinya secara keseluruhan. Jadi anggota-anggota yang mendapatkan SAU dan sudah di setup bahwa rekening tersebut sudah mempunyai rekening sebagai penampung atau penerima SAU, itu akan tampil seperti itu. Nah, ini berarti hanya 2 orang yang punya, berarti sisanya masih cash. Jadi ini kita tinggal proses seperti itu. Oke, transaksi berhasil. Nah, kalau kita cek di riwayat rekening tabungan atas nama Agus Adi. Nah, nah, di sini otomatis akan tampil bahwa transaksi transfer SAU atau pemindahan bukuannya sudah masuk seperti itu. Nah, itu proses dari kita melakukan tutup buku, kemudian memproses men-set up komponen pembagian SAU-nya dan melakukan transaksi pendistribusian SAU. Nah, untuk proses pendistribusian SAU, jadi catatannya adalah syaratnya sudah dilakukan proses tutup buku terlebih dahulu, seperti itu. Dan dipastikan juga jika transaksi pembagian SAU ingin dilakukan secara cash atau melakukan transaksi secara pemindah bukuan, itu dipastikan ketika ingin melakukan pemindah bukuan, masing-masing anggota sudah dilakukan setup bahwa rekening sudah ada rekening tabungan harian atau sukarela yang di setup sebagai rekening penerima SAU. Seperti itu. Nah, lagi satu untuk materinya saya lanjut ke laporan RAT. Nah, jadi pada sistem Kopmax Core kita itu sudah ada laporan RAT yang dimana untuk laporan RAT ini sifatnya masih bersifat template, jadi masih ada beberapa narasi atau nilai yang harus disesuaikan secara manual. Akan tetapi di sini juga untuk beberapa nilai seperti neraca, kemudian perubahan ekuitas, dan yang lain-lain itu sudah otomatis diambil dari laporan sistem seperti itu sesuai dengan laporan yang kita ambil, misalnya laporan di tahun 2023. Oke. Nah, ini ada laporan RAT. Jadi kita pilih tahunnya. Jadi yang kita laksanakan laporan RAT di 2023, klik download laporan. Nah, nanti dipastikan di browsernya itu filenya sudah di-download. Kemudian ini kita bisa buka. Bentar, saya izin share screen untuk hasil laporan RAT-nya. Nah, seperti ini. Jadi nah, jadi beberapa isian itu tetap harus disesuaikan, tapi template-nya sudah ada seperti yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi. Itu ada undangan RAT, di mana sudah ada template-nya, disesuaikan kembali hari, tanggal, dan waktunya. Kemudian ini laporan eh, pengurus operasi, kemudian agenda rapat anggota. Nah, ini silakan disesuaikan oleh Bapak Ibu atau teman-teman koperasi. Nah, jadi beberapa item atau nilai itu tetap harus dimasukkan secara manual. Jadi saya langsung jelasin ke item yang memang sudah langsung teritis otomatis oleh sistem. Contohnya ini. Jadi untuk neraca itu sudah otomatis kita ambil dari sistem seperti itu. Nah, ini kebetulan datanya yang memang tahun lalu kosong, jadi kosong yang ditampilkan. Jadi ini sudah otomatis ngambil neraca dari sistem Kopmax Core. Neraca, kemudian ada
PHU, sudah langsung terisi, arus kas, dan ada perubahan ekuitas. Nah, itu yang secara otomatis. Nah, kemudian untuk penjelasan pos-pos neraca, nah ini harus nanti tetap disesuaikan secara manual oleh koperasi. Kemudian ada keterangan dari masing-masing akun seperti itu. Nah, ini tetap nanti harus disesuaikan oleh pihak koperasi seperti itu. Nah, mungkin